Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taulinda dengan NIM F1G1240053, Program Studi Ilmu Komputer kelas A. Studi kasus yang akan saya bahas yaitu perancangan basis data siswa. Sekolah membutuhkan sistem untuk menyimpan data siswa agar lebih teratur dan mudah diakses. Dalam studi kasus ini dibuat sebuah tabel bernama siswa yang berisi 10 atribut dengan tipe data yang berbeda. Untuk pemilihan tipe data sendiri disesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk membuat database, saya menggunakan aplikasi Laragon. Pertama-tama, kita masuk dulu di aplikasi Laragonnya, kemudian start all, lalu klik terminal. Setelah masuk di terminal, tuliskan mysql_root berfungsi sebagai perintah untuk masuk ke MySQL menggunakan user root. Kemudian show databases itu berfungsi untuk menampilkan daftar semua database yang ada di MySQL. Oke, setelah tampil, tuliskan create database siswa. Ini berfungsi untuk membuat database baru dengan nama siswa. Itu enter, lalu use siswa. Ini berfungsi untuk memilih database siswa supaya semua perintah berikutnya dijalankan di dalam database itu. Oke, langkah selanjutnya create tabel siswa. Di sini tahap untuk membuat tabel siswa, di mana dalam tabel siswa itu ada atribut ID siswa bertipe integer dan domain 10. Nah, kenapa memilih tipe data integer? Karena buku angka urut otomatis untuk tiap siswa. Dan ID siswa digunakan sebagai primary key. Selanjutnya ada atribut NISN dengan tipe data varchar dan domain 20. Ini menggunakan NISN ini menggunakan tipe data varchar karena NISN berupa angka panjang dan bisa ada 0 di depannya, dan NISN sebagai unique, atribut unique. Selanjutnya ada atribut nama bertipe varchar dan domain 50, sama seperti NISN juga. Nama ini menggunakan tipe data varchar karena nama siswa berupa teks dan panjangnya berbeda-beda. Selanjutnya ada atribut tempat lahir bertipe varchar domain 50. Selanjutnya ada atribut tanggal lahir. Dia menggunakan tipe data date karena datanya berupa tanggal dan lebih mudah dihitung umurnya. Selanjutnya ada atribut jenis kelamin bertipe data enum, itu L dan PL untuk laki-laki, P untuk perempuan. Kenapa saya menggunakan enum? Karena pilihannya hanya dua untuk jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Selanjutnya atribut alamat. Dia menggunakan tipe data teks. Kenapa menggunakan tipe data teks? Karena alamat itu bisa panjang sekali dan berisi banyak kata. Makanya domainnya itu batas nilainya 100. Selanjutnya ada nomor HP bertipe
data varchar dengan domain 15. Selanjutnya atribut agama dengan tipe data enum. Nah, enum ini kan dia tipe datanya pilihan, jadi karena agama itu ada 6, maka saya menggunakan tipe data enum karena pilihan agama itu terbatas dan tidak banyak, hanya ada 6. Untuk penulisan atributnya, jika dia ada 2 kata, tidak boleh dituliskan dengan adanya spasi, karena itu bisa berakibat error, maka harus disimpankan garis hubung. Selanjutnya untuk atribut terakhir yaitu email dengan tipe data varchar dan domainnya 50. Lalu setelah kita menuliskan semua atribut, maka kita periksa kembali apakah penulisannya sudah benar. Setelah dipastikan sudah benar, maka kita langsung enter. Setelah itu show tables. Ini berfungsi untuk menampilkan semua tabel yang ada di dalam database yang sedang dipakai. Nah, sudah terlihat di sini ada tabel in siswa, yaitu tabel siswa yang sedang dipakai. Setelah itu des siswa. Ini berfungsi untuk melihat struktur tabel bernama siswa seperti daftar kolom, tipe data, dan kunci utama. Nah, di sini ada atribut-atribut yang telah kita tuliskan tadi, ada ID siswa, NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, agama, dan email. Dan tipe-tipenya juga sudah tercantum di sini, ada tipe data in, ada varchar, date, enum, dan text. Nah, untuk kunci sendiri ada ID siswa sebagai primary key dan nama sebagai unique key. Yang menjadi acuan untuk menentukan jenis database yaitu yang ke-1, struktur data. Apakah datanya rapi dan teratur atau tidak? Yang kedua, kebutuhan konsistensi. Apakah ada data yang harus unik? Yang ketiga, jumlah data yang akan disimpan. Yang keempat, hubungan antar data. Apakah ada relasi antar tabel? Yang kelima yaitu kemudahan pengguna dan dukungan aplikasi. Itu apakah database mudah digunakan? Karena data siswa sifatnya rapi, terstruktur, butuh konsistensi, bisa berkembang dengan relasi, dan digunakan dalam jumlah besar, maka database yang digunakan adalah database relasional MySQL. Mungkin itu saja yang